satu mau presentasi duluan. Oke, monggo kelompok satu kalau mau presentasi duluan silahkan. Izin share screen ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok satu izin mempresentasikan materinya yaitu paru obstruktif kronis atau PPOK. Di sini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Aulia Nindya Putri, ada Nabila Nindya, Mas Novian Abadi, Mbak Susnawati, dan Samara Salma Salsabila. Untuk yang pertama ada definisi PPOK. Menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD, PPOK adalah penyakit dengan karakteristik keterbatasan saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. World Health Organization atau WHO pada tahun 2010 mengkategorikan PPOK ke dalam 4 besar penyakit tidak menular yang memiliki angka kematian tinggi. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK merupakan penyakit sistematik yang mempunyai hubungan antara keterlibatan metabolik, otot rangka, dan molekuler genetik. PPOK merupakan salah satu penyakit yang tidak menular. PPOK ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang persisten dan biasanya bersifat progresif pada saluran napas yang disebabkan oleh gas atau partikel bersifat iritan tertentu. Selanjutnya, ada penyebab utama PPOK. Penyebab utama penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah adanya kebiasaan merokok. Hal ini disebabkan karena rokok memiliki asap yang mengandung zat-zat berbahaya seperti tar, arsenik, dan hidrogen cyanida. Zat-zat tersebut dapat merusak jaringan paru-paru dan saluran udara apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut data penelitian yang pernah dilakukan, diperkirakan sekitar 9 dari 10 kasus PPOK disebabkan oleh adanya kebiasaan merokok. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi PPOK. Yang pertama ada merokok, seperti yang dijelaskan sama rekan saya tadi, Mbak Aulia Hindia. Merokok itu merupakan faktor utama penyebab dari penyakit ini, serta penyakit pernafasan lainnya. Perokok aktif juga dapat mengalami hipersekresi mukus dan obstruksi jalan nafas kronik. Ada hubungan antara penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama dengan jumlah jenis dan lamanya merokok. Yang kedua ada usia. Penyakit ini akan berkembang secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengindak yang berusia 35 hingga 40 tahun. Next. Yang ketiga ada polusi udara. Uh, dibagi menjadi dibagi menjadi tiga, polusi di dalam ruangan yang meliputi asap rokok dan asap dapur. Yang kedua ada polusi di luar ruangan, meliputi gas buang kendaraan bermotor dan debu jalanan. Yang ketiga ada polusi di tempat kerja, itu meliputi seperti bahan kimia, zat iritasi, gas beracun. Faktor yang keempat itu ada faktor keturunan. Mungkin jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit PPOK ini, maka penderita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Next. Yang kelima ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini juga sebagai faktor resiko terjadinya penyakit ini. Kemungkinan berkaitan dengan berat bayi saat lahir yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ paru yang di kemudian hari rentan munculnya kejadian pajanan polusi di dalam dan di luar ruangan, pemukiman yang padat, nutrisi yang buruk, dan faktor lain yang berhubungan dengan status sosial ekonomi, kemungkinan dapat menjelaskan hal tersebut. Peningkatan daya beli menyebabkan peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia.
Kemajuan ekonomi menyebabkan berkembangnya berbagai industri dengan dampak peningkatan polusi udara. Next. Dan terakhir ada tumbuh kembang paru. Pertumbuhan paru berhubungan dengan proses mohon maaf, merokok selama kehamilan dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan paru intrauterin, mempengaruhi sistem imun yang akan mengakibatkan perubahan genetik. Kecepatan maksimal penurunan fungsi paru seseorang adalah risiko untuk terjadinya PPOK. Studi meta-analisis menyatakan bahwa berat lahir mempengaruhi nilai GEP-1 pada masa anak. Next. Gejala PPOK, yang pertama gejala PPOK umumnya sulit terdeteksi dan baru muncul setelah penderitanya mengalami kondisi ini selama bertahun-tahun atau sampai paru-paru mengalami kerusakan yang signifikan. Gejala PPOK biasanya pertama kali muncul ketika penderitanya berusia 40-an atau 50-an tahun. Gejala juga cenderung memburuk seiring berjalannya waktu, terutama jika paparan polusi atau asap rokok terus berlanjut. Next. Tanda dan gejala PPOK, yang pertama kesulitan bernafas, terutama saat melakukan aktivitas fisik, mengi, rasa sesak di dada, produksi dahak setiap pagi akibat penumpukan dahak berlebih di paru-paru, batuk kronis dengan dahak yang bisa berwarna jernih, putih, kuning, atau hijau, kelebihan kebiruan pada bibir atau ujung kuku, infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, pembengkakan pada pergelangan kaki atau tungkai. Gejala dalam fase perlu penanganan dokter jika disertai demam, menyebut debar, bibir dan ujung jari, mana nafas tersengal-sengal, tidak bisa berbicara, linglung, dan sulit berkonsentrasi. Penderita PPOK juga berisiko mengalami exacerbasi, yaitu episode gejala yang lebih parah daripada gejala sehari-hari dan berlangsung selama berhari-hari. Next. Berikutnya yaitu pencegahan penyakit PPOK. Pencegahannya adalah yaitu langkah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan paru-paru kamu. Berikut ini adalah beberapa tindakan pencegahannya, yaitu yang pertama, berhenti merokok. Langkah penting untuk menghindari PPOK adalah berhenti merokok. Dengan berhenti merokok, maka kamu dapat secara signifikan mengurangi resiko terkena penyakit ini. Jika kamu kesulitan untuk berhenti merokok, maka pertimbangkan untuk mencari dukungan seperti program berhenti merokok atau konseling. Yang kedua yaitu menghindari polusi udara. Upaya untuk menghindari paparan polusi udara, terutama jika Anda tinggal di daerah yang terpapar oleh polusi dengan intensitas tinggi, gunakan masker, pelindung saat udara tercemar, dan pertimbangkan untuk membatasi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara buruk. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar juga penting dalam pencegahan PPOK. Hindari asap rokok di dalam rumah serta paparan bahan kimia berbahaya. Pastikan udara dalam ruangan tetap bersih dengan memastikan sirkulasi udara yang baik serta menggunakan alat pembersih yang tepat. Selanjutnya itu pengobatan penyakit PPOK. Pengobatan penyakit paru obstruktif kronis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, terapi farmakologis, yaitu mengurangi frekuensi dan beratnya exacerbasi serta memperbaiki status kesehatan dan toleransi aktivitas. Ini meliputi bronkodilator yang berguna untuk meningkatkan FEF atau mengubah variabel spirometri dengan cara mempengaruhi tonus otot polos pada jalan nafas. Yang kedua itu obat-obatan, misalnya antikolinergik dan seterusnya. Yang kedua,
ada terapi non farmakologis lain. Ini tuh membantu menjaga dari fungsi paru-paru uh, untuk mengolah gejala dari penyakit ini sendiri serta memberikan dukungan psikologis meliputi rehabilitasi, konseling nutrisi, dan edukasi. Yang terakhir, terapi lainnya dengan terapi oksigen, ventilatory support, dan surgical support. Next. Mungkin presentasi dari kelompok satu. Mungkin ada yang ditanyakan atau saya masukin. Silakan dari teman-temannya kalau mau ada yang disampaikan atau didiskusikan, monggo. Selamat pagi, izin berdiskusi ya, izin bertanya terkait PPOK pada kelompok satu. Eh, jadi yang saya tanyakan mungkin apa saya kelewat atau tidak ya, karena mengikutinya dari tengah-tengah tadi. Apakah sudah dijelaskan terkait apakah ada peran genetik dalam perkembangan PPOK? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Permisi Mbak Nadira, ini suaranya agak pelan banget, nggak dengar. Oh iya, apakah sudah terdengar Mbak Salma? Masih Ya, kecil? ya, ya Sudah. kok. Iya. Yang saya tanyakan terkait peran genetik. Apakah ada peran genetik dalam perkembangan PPOK, Mbak Salma? Itu saja. Terima kasih. Baik, masih Mbak. Gimana kelompok satu? Iya, Tadi. permisi, apakah Oke. ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya mau bantu jawab. Oke, mungkin eh, tadi pertanyaannya Mbak Nadira itu eh, apakah ada peran genetik dalam perkembangan PPOK ini? Mungkin kelainan genetik ini itu dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit ini karena ini tuh bisa diwariskan dari salah satu orang tuanya saja yang udah terkena PPOK ini. Jadi sang anak nanti itu hanya berperan sebagai pembawa gen yang beresiko kecil mengalami penyakit paru ini. Tuh Mbak, apa sudah dipahami ya Mbak Nadira? Ini sih. Oh, baik, Mbak. Jadi ada tapi sedikit itu ya perannya ya. Perannya.
Sudah bisa dipahami, Mbak. Terima kasih, Mbak Salma dan kelompok satu. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan atau yang eh, Sarah masukkan. Monggo dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau disampaikan lagi. Atau dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Kalau belum ada, saya tambahkan dulu ya dari pertanyaannya tadi terkait faktor genetik. Jadi ketika sebuah penyakit tidak menular itu memang sangat beresiko menjadi faktor risiko di keturunannya. Itu karena ketika seseorang memiliki daya tahan apa eh, gaya hidup yang tidak sehat, kurang baik dari gaya hidupnya, maka di dalam tubuh seseorang itu eh, genetiknya itu udah ada semacam eh, kurang baik. Jadi ketika dia terkena sebuah penyakit, maka dia akan beresiko menurunkan ke keturunannya. Kalau faktor genetik yang meningkatkan seseorang ke PPOK itu memang ada. Jadi ketika orang tua memiliki penyakit PPOK itu akan meningkatkan resiko seseorang itu menderita PPOK. Tapi selain dari faktor genetik yang sangat berpengaruh itu dari gaya hidup seseorang itu sendiri sebenarnya dari kebiasaannya, apakah dia seorang perokok, kemudian apakah lingkungannya juga mendukung, apakah dia memiliki kesehariannya itu mendapatkan paparan polusi, paparan asap rokok itu yang sangat berpengaruh, yang pengaruh utamanya dari PPOK-nya sendiri. Tambahan saya seperti itu. Mungkin dari kelompoknya ada yang mau disampaikan lagi? Atau dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan terkait PPOK? Kalau sudah mungkin bisa ditutup dulu ya untuk kelompok ini. Nanti silahkan kelompok dua selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Sekian dari kelompok satu. Izin bertanya, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mau ada ya tadi kayaknya yang bilang saya izin bertanya. izin bertanya. Oke, gimana Bu Nurkolisatur mau bertanya ke kelompok dua? Silahkan. Ke kelompok satu tadi, Bu. Oh ya, ke kelompok satu. Apa perbedaan penyakit PPOK dan asma? Tadi apa Mbak? Perbedaan penyakit apa Mbak? PPOK dengan? Asma. Oh,
Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya Mbak. Tadi ya, apa perbedaan penyakit asma dan penyakit PPOK ya Mbak ya? Perbedaannya Mm-mm. itu kalau penyakit asma dan PPOK itu merupakan dua penyakit paru-paru yang mirip ya. Mungkin mungkin Anda mungkin sulit membedakannya. Biasanya itu kalau perbedaannya PPOK itu kerusakan paru-paru dalam jangka panjang. Tapi kalau yang gejala dari asma, kalau asma itu biasanya sesak nafas atau batuk. Mungkin sementara itu penderita asma lebih cenderung mengalami gejala seperti berupa alergi, terus rinitis, kayak gitu, dermatitis, seperti itu mungkin jawabannya Mbak. Terima kasih. Ya, jadi saya menambahkan aja ya terkait perbedaan dari asma sama PPOK. Jadi kalau dari fungsi parunya sendiri, kalau derita asma itu bisa kembali atau bisa sembuh dan parunya itu bisa berfungsi seperti semula. Kalau dari penyakit PPOK itu fungsi parunya itu sudah tidak bisa seperti orang normal. Jadi eh, tidak bisa sembuh secara total kalau yang terkena PPOK itu. Kalau dari faktor resikonya itu sudah jelas kalau PPOK itu faktor resiko utamanya itu dari kebiasaan dia merokok. Kalau dari gejalanya memang benar yang disampaikan tadi kelompok satu, yang untuk gejala dari asma itu biasanya bisa menyebabkan mengi atau rasanya eh, dadanya itu berat. Kalau PPOK itu biasanya gejalanya itu sesak nafas, kemudian ada dahak di batunya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok satu? Kalau belum, silahkan dilanjutkan kelompok dua. Maaf izin tanya, Mbak, seberapa peluang besarnya PPOK menjadi ke kanker paru? Terima kasih. Permisi Mbak, izin menjawab pertanyaannya tadi.
Eh, dari studi yang telah dilakukan pada tahun 2010, orang yang memiliki PPOK kemungkinan 21,3% lebih tinggi terkena kanker paru-paru dibandingkan orang yang tidak memiliki PPOK. Mungkin izin menambahkan dari jawabannya Mbak Aulia Hanindya itu mungkin dasarnya PPOK itu bisa berkembang jadi kanker paru-paru. Apalagi kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, ditambah dengan faktor pemicu seperti uh, mungkin merokok atau lingkungan yang menjadi perokok pasif. Resiko ini akan bertambah jika memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Maka orang yang punya riwayat PPOK dan kebiasaan merokok akan lebih mungkin terkena kanker paru-paru di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, Mbak, terima kasih. Kalau sudah bisa ditutup mungkin presentasi dari kelompok 1 dan dilanjut dari kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 sudah selesai untuk presentasi dan tanya jawab berdiskusinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Novita, kami dari kelompok 2 izin untuk presentasi, nggih. Nggih, monggo silakan Pak Nanda. Nggih, izin share screen sebentar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Novita dan teman-teman semuanya. Di sini saya, Nanda, akan mewakili presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penyakit hipertensi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa prevalensi terjadinya hipertensi di Indonesia ini mengalami peningkatan sepanjang tahunnya karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit hipertensi dan obatnya. Bahkan sebagian penderita itu tidak memiliki pengetahuan bahwa dirinya menderita hipertensi sehingga tidak segera mendapatkan pengobatan. Di sini anggota dari kelompok 2 ada Anissa Nilam, Nurbali Satul, Rofia Masruro, Sakinah, dan Salsananda. Hipertensi sendiri yaitu tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain. Menurut Kemenkes RI, hipertensi atau disebut dengan tekanan darah tinggi ini merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Ini adalah alat ukur untuk mengukur tekanan darah yang biasa kita ketahui, yaitu tensimeter, ada yang digital, aneroid, dan merkuri. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu hipertensi esensial dan sekunder. Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 90%, dan hipertensi sekunder penyebabnya dapat ditentukan antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi hipertensi menurut GNC, kategorinya berdasarkan tekanan darahnya. Apabila sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80, dikatakan normal. Dan prahipertensi yaitu dengan tekanan darah 120 sampai 139 per 80 sampai 89. Untuk hipertensi tingkat 1, tekanan darahnya 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2, lebih dari 160 per lebih dari 100. Untuk hipertensi sistolik terisolasi lebih dari 140 dan kurang dari 9. Kalau menurut WHO, klasifikasi hipertensi menjadi 3, yaitu prahipertensi kurang dari sama dengan 120. Mohon maaf, ini ada tipe. Untuk tingkat yang tengah ini yaitu dengan tekanan darah 120 per lebih dari 120 per 80 sampai 139 per 89. Untuk hipertensinya yaitu dengan tekanan darah 140 per 90. Faktor risiko penyebab hipertensi ini ada 2, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah ini ada 3, yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, dan genetik. Untuk kategori umur ini, seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah menurun dan tekanan darah cenderung meningkat secara alami akibat perubahan fisiologis. Jadi banyak terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Untuk jenis kelamin banyak terjadi pada perempuan, dan untuk genetik ini terjadi karena mendapatkan turunan genetika dari orang tuanya. Untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain dari merokok, diet rendah serat, dislipidemia, konsumsi garam yang berlebih, kurang aktivitas fisik, stres,
berat badan berlebih atau kegemukan, dan konsumsi alkohol. Untuk gejala-gejala dari hipertensi ini antara lain ada sakit kepala, lalu kepala pusing, mimisan, mual dan muntah, kesemutan, terdapat bintik darah pada mata, nyeri di dada, mudah lelah, lalu penglihatan ganda atau sedikit kabur, detak jantung abnormal, kebingungan, dan telinga berdenging. Namun sebenarnya pada sebagian besar penderita itu hipertensi tidak menimbulkan gejala. Jadi dari semua gejala ini itu bisa dikatakan misalkan seseorang mengalami sakit kepala. Jadi tidak selalu orang itu sedang mengalami hipertensi. Bisa saja tekanan darahnya normal, tapi orang tersebut lagi sakit kepala. Untuk patofisiologi dari hipertensi ini, yang pertama ada peningkatan curah jantung. Jadi jantung memompa lebih banyak darah per menit yang dapat disebabkan oleh peningkatan volume darah atau peningkatan frekuensi denyut jantung. Yang kedua yaitu resistensi vaskular, peningkatan resistensi pada pembuluh darah, terutama arteriol, menyebabkan tekanan darah meningkat. Lalu peran sistem hormonal. Sistem renin-angiotensin-aldosteron berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. Peningkatan produksi angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi dan retensi natrium yang berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Yang keempat yaitu genetik dan lingkungan. Hipertensi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik di mana riwayat keluarga dapat meningkatkan resiko. Faktor lingkungan seperti diet tinggi garam, obesitas, dan kekurangan aktivitas fisik juga berkontribusi pada berkembangnya hipertensi. Lalu ada kerusakan organ. Hipertensi ini yang tidak dapat terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak. Komplikasinya yang mungkin terjadinya yaitu terjadi penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan stroke. Untuk pencegahan dari hipertensi, yang pertama yaitu mengatasi obesitas atau menurunkan berat badan. Yang kedua, mengurangi asupan garam dalam tubuh. Yang tiga, menciptakan keadaan yang rileks. Empat, melakukan olahraga secara teratur. Lalu berhenti merokok. Hindari obat pemicu kenaikan tekanan darah. Yang ketujuh, menghindari alkohol. Lalu mengurangi asupan makanan lemak jenuh. Yang kesembilan, istirahat yang cukup. 10, mengatur pola makan. 11, berusaha dan berdoa serta membina hidup sehat dan berpikir positif. Yang ke-12, edukasi kepada masyarakat tentang hipertensi. Untuk penanggulangan hipertensi bisa dengan memberikan bimbingan teknis pengelolaan tanaman obat keluarga atau toga dengan metode hidroponik, bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui edukasi pemanfaatan toga untuk penanggulangan hipertensi. Bisa juga upaya penanggulangan hipertensi dapat dilakukan secara non-farmakologi seperti menggunakan rebusan daun kelor yang mudah ditemukan di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Tanaman ini berperan sebagai anti kolesterol, antibakteri, anti radang, anti tumor, menurunkan kadar gula, serta menurunkan tekanan darah. Lalu penderita hipertensi harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Penderita hipertensi harus rutin minum obat sesuai anjuran dari dokter. Kemudian sering mengkonsumsi jus mentimun dan rendaman air jahe untuk penanggulangan hipertensi. Lalu pembuatan obat herbal daun seledri untuk mengatasi penyakit hipertensi.
Pengendalian hipertensi lain yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahan Penyakit Tidak Menular, menggunakan prinsip cerdik patuh, yaitu C-nya cek kondisi kesehatan secara berkala, E, nyahkan asap rokok, R, rajin aktivitas fisik, D, diet sehat dengan kalori seimbang, I, istirahat yang cukup, K, kendalikan stres. Kemudian yang P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U, upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Lalu H, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Kesimpulan dari presentasi kami ini, hipertensi adalah kondisi kronis yang sering terjadi tanpa gejala jelas, tetapi memiliki dampak serius terhadap kesehatan jika tidak segera ditangani. Karena menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, secara prevalensi yang cukup tinggi dan meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang buruk, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan pengendalian hipertensi menjadi tantangan besar dalam penanggulangan penyakit ini. Oleh karena itu, edukasi tentang gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin untuk deteksi hipertensi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan untuk pengobatan hipertensi menjadi langkah penting untuk menurunkan prevalensinya dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Silakan jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, sebentar ya, saya ada urusan sebentar, mungkin sekitar 10 menit. Nanti monggo pertanyaannya ditampung dulu, nanti setelah saya kembali, kita diskusi dan tanya jawab. Oke, Bapak Nanda, nggih, permisi sebentar, Iya, Bu. saya. Nggih, nanti sekitar 10 menit saya kembali lagi. Monggo Siap. mungkin ditampung dulu pertanyaannya. Nggih, sebentar ya.
Monggo bisa dilanjutkan, Pak, Bu, kalau ada kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dari teman-teman. Izin bertanya, Bu. Enggak, monggo silakan. Ya, saya ingin bertanya, hipertensi itu kan juga sering terjadi pada ibu yang sedang hamil. Untuk pencegahannya pada ibu yang hamil itu apakah ada pencegahan khusus atau sama saja dengan yang lainnya? Kemudian bila itu terjadi pada ibu hamil, apakah pengaruh dengan eh, janin di dalamnya? Itu saja, terima kasih. Baik, Mbak Yuke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung dulu saja, nggih, Bu. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, Pak Nanda, ditampung dulu nggak apa-apa. Permisi, izin bertanya. Oke, Mbak Dewi, silakan. Eh, kan eh, kalau tidak salah hipertensi itu disebut sebagai silent killer gitu ya. Mungkin itu kenapa dan juga bagaimana cara atau mungkin peran keluarga dalam mengatasi hipertensi tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari teman-teman yang lain.
Mungkin pertanyaannya dua tadi bisa dijawab dulu Pak Nanda sambil menunggu yang lain. Eh, izin menjawab pertanyaannya Penuke. Yang apakah ibu hamil, ibu hamil, apakah hipertensi pada ibu hamil eh, berpengaruh kepada janinnya? Jawabannya sangat berpengaruh karena untuk ibu hamil itu sendiri pengobatannya beda dengan perempuan mungkin yang sedang tidak mengalami kehamilan. Obatnya khusus atau sendiri. Eh, dan ibu hamil itu eh, harus segera ditangani hipertensinya, tidak boleh berlarut-larut. Karena ibu yang mungkin jika mendekati pada masa persalinan, ibu hamil yang mengalami tekanan hipertensi tidak diperbolehkan untuk melakukan persalinan secara normal karena rasa sakit yang berlebihan pada waktu persalinan normal dapat meningkatkan tekanan darah arteri bisa mengalami pecah sehingga untuk ibu hamil yang mengalami hipertensi disarankan untuk melakukan persalinan secara sesar. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa menambah. Mohon izin untuk menambahkan jawaban dari Mbak Nurkholisatul tadi untuk pengaruh ibu hamil yang mengalami hipertensi dan pengaruhnya pada janinnya itu menurut informasi yang saya dapatkan itu dapat mempengaruhi pada pertumbuhan janin. Jadi pertumbuhan janin, tumbuh kembangnya itu jadi terhambat karena aliran darah ke plasenta bayi itu ke janin berkurang sehingga menghambat pasokan oksigen dan nutrisi ke janin. Jadi mengakibatkan pertumbuhan janinnya terganggu. Lalu anak-anak yang lahir dari ibu dengan hipertensi selama kehamilan itu juga beresiko mengalami gangguan perkembangan neurologis atau kardiovaskular di kemudian hari. Dapat juga berpengaruh pada berat badan lahir yang rendah akibat suplai nutrisi yang kurang optimal melalui plasenta. Jadi bisa memungkinkan bayi lahir dengan berat badan di bawah normal. Seperti itu sih, mohon koreksinya mungkin dari Bu Novita juga. Ya, jadi yang disampaikan Pak Nanda itu tadi sudah tepat. Cuma tadi pertanyaannya ada tambahan terkait dengan pencegahan apa yang bisa dilakukan kan untuk pencegahan di ibu hamil yang bisa dilakukan itu pastinya mengurangi faktor resikonya. Jadi ketika seseorang dengan kebiasaan yang sebelum hamilnya konsumsi garam yang berlebih, konsumsi makanannya kurang sehat, tidak pernah makan sayur buah,
itu harus diubah hamil. Ketika hamil itu harus menyesuaikan juga dari kebiasaan-kebiasaan buruk ke kebiasaan yang lebih baik. Jadi mengurangi yang bisa dilakukan itu mencegah faktor resikonya. Jadi dari mengurangi konsumsi garam. Jadi dimaksimalkan sehari itu minimal berapa, maksimal berapa. Kemudian konsumsi makanannya diusahakan konsumsinya makanan yang gizi seimbang. Jadi bisa konsumsi buah dan sayurnya ditambah. Dan juga bisa mengurangi konsumsi lemaknya. Kemudian kalaupun konsumsi lemak itu dengan protein yang baik, bisa dari hewani maupun nabati. Kemudian juga kalau konsumsi tinggi lemak, gula berlebih, kafein itu bisa dihindari sementara ketika hamil. Dan juga harus melakukan aktivitas fisik seperti itu. Itu sih yang bisa dilakukan untuk pencegahannya. Baik, terima kasih Bu Novita atas tambahannya. Bagaimana Mbak Yuka? Mungkin ada tambahan pertanyaan terkait hipertensi pada saat hamil itu apakah mungkin terjadi kalau sebelumnya riwayatnya tidak pernah hipertensi. Jadi sebelumnya mungkin darah rendah, apakah bisa terjadi pada saat hamil nanti hipertensi? Itu satu. Terus kemudian untuk pengaruh ke janin itu apakah bisa mungkin maaf seperti Down syndrome itu juga termasuk? Monggo kelompok dua ditanggapi dulu. Oh, permisi, izin untuk menanggapi pertanyaan lagi dari Mbak Yuka. Kalau sebelumnya belum ada riwayat tensi lalu nanti terjadi hipertensi, menurut saya bisa jadi terjadi kemungkinan akan mengalami hipertensi karena sebagian besar itu pengaruhnya karena stres. Menurut pengalaman saya sendiri dari ibu saya selama mengandung itu stres itu cukup berpengaruh pada tekanan darah. Jadi pengelolaan stres itu harus cukup baik ya selama mengandung tadi. Terus kalau kaitannya sama Down syndrome, menurut saya tidak berkaitan karena Down syndrome itu kan kelainan genetik ya, masalah kromosom gitu. Jadi menurut saya kalau nanti bayi lahirnya Down syndrome itu tidak ada pengaruhnya dengan hipertensi ini. Gitu Mbak juga. Mungkin dari Bu Navita juga ada tambahan. Iya, jadi yang disampaikan Pak Nanda sudah tepat. Jadi ketika Down syndrome itu tidak langsung dipengaruhi dari ibu hamil yang hipertensi. Jadi bisa mungkin itu salah satu faktor tambahan atau penyebab tambahan, tapi bukan secara langsung. Jika ibu hamil yang hipertensi bisa menyebabkan janin atau bayinya nanti lahir dengan Down syndrome. Jadi itu tidak secara langsung. Jadi bisa karena Down syndrome itu disebabkan oleh faktor yang lainnya. Jadi bisa dari genetiknya, terus bisa dari faktor biologis. Contohnya ada ibu hamilnya terkena virus ketika hamil. Terus juga bisa dari faktor-faktor yang lain. Jadi kalau untuk hipertensi tidak mempengaruhi Down syndrome secara langsung. Seperti itu.
Bagaimana Mbak Yuka? Iya, sudah cukup. Terima kasih Pak Alfian dan Ya, terima kasih Mbak Yuka. Tadi ada satu lagi pertanyaan atau sudah ya, Pak? Masih masih ada satu lagi dari Oh, masih ada. pertanyaan Mbak Dewi. Ya. izin bantu jawab pertanyaannya Mbak Dewi ya Bu. Oke, monggo silakan. Pertanyaannya, kenapa hipertensi dikatakan silent killer ya? Dan Ya, bagaimana hipertensi dikatakan silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala. Karena hipertensi dapat menyebabkan kematian mendadak tanpa adanya keluhan sebelumnya. Sebenarnya hipertensi dapat dikenali dengan memperhatikan beberapa keluhan seperti sakit kepala, gelisah, pusing, terus jantung berdebar, rasa sakit di dada, dan terus mudah lelah. Hipertensi sebenarnya tidak terkontrol dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan retina, dan gangguan cerebral. Sedangkan untuk mengontrol tekanan darah atau hipertensi, kita bisa melakukan seperti mengubah gaya hidup, mengubah pola makan, olahraga teratur, menjaga berat badan tetap ideal, membatasi konsumsi garam, menghindari merokok, dan kemudian menghindari stres. Sedangkan bagaimana peran keluarga untuk mengatasi hipertensi ini? Yang paling utama sepertinya harus mengubah pola makan dan gaya hidup, karena ini akan mempengaruhi keturunan-keturunan kita nanti agar tidak mudah terkena hipertensi. Olahraga teratur juga sangat berperan. Jika kita terutama kita sebagai ibu-ibu itu kalau dalam masak, kita bisa mengatur masakan kita agar untuk membatasi konsumsi garam, terus kemudian mungkin makanannya dirubah, mungkin yang banyak kimianya dirubah menjadi organik, seperti itu saya yakin itu akan mencegah ataupun menjaga kestabilan tensi bagi anggota keluarga kita yang terkena hipertensi. Mungkin ada itu dari saya. Ada teman yang mau membantu menambahkan? Terima kasih. Baik, selamat pagi. Mohon izin bantu untuk menambahkan jawabannya.
Mungkin untuk dari peran keluarga dalam pencegahan hipertensi itu kita bisa eh, mengantarkan keluarga kita untuk pergi ke pelayanan kesehatan untuk melakukan cek rutin, mengingatkan untuk minum obatnya, lalu memberikan dan mempertahankan suasana rumah selalu kondusif untuk perkembangan kesehatan dan emosional keluarga. Mungkin kalau untuk keluarga yang kurang mampu, kita bisa memberikan bantuan biaya. Baik, itu tambahan yang dari saya. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Saya menambahkan sedikit nggih Bapak Ibu. Jadi ketika hipertensi jadi silent killer itu karena salah satunya benar yang disampaikan tadi di awal merupakan penyakit dengan gejalanya yang belum nampak. Ketika sudah memasuki hipertensi lebih lanjut itu baru ada gejalanya. Selain itu juga hipertensi ini menjadi salah satu faktor resiko utama dari penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya. Jadi ketika stroke, PJK itu ketika seseorang sudah ada hipertensi itu akan lebih mempercepat perkembangan penyakitnya. Jadi seperti itu. Mungkin kelompok 2 ada yang ditambahkan lagi, silakan. Sudah cukup, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kelompok yang lain? Kalau enggak, kalau belum ada nanti bisa ditutup mungkin dari kelompok 2 presentasinya. Silakan dari teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, persilakan. Sepertinya sudah Bapak Nanda. Bisa ditutup mungkin presentasinya. Oke, baik. Eh, terima kasih Bu Novita dan teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mau menyampaikan untuk pertemuan mata kuliah penyakit tidak menular ini sebelum UTS ini sudah selesai materinya semua. Jadi nanti minggu depan Sabtu pagi itu kita UTS nggih Bapak Ibu. Materi-materinya dari pertemuan 1 sampai dengan yang terakhir hipertensi ini. Terus kemudian saya masih punya hutang 2 kali pertemuan di mata kuliah penyakit menular. Jadi nanti penyakit menular itu kita ketemu hari Rabu depan dan juga hari Sabtu setelah UTS EPTM ini. Oke? Iya, Bu. Oke, gitu ya Mbak Nabila, PCMK penyakit menular. Parah, Bu. Oh, Farah, ya. Mbak Farah. Oke. Oke. Seperti itu ya Mbak Clara. Jadi minggu depan kita UTS. Nanti menggunakan G, Gform. Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok 1, 2, dan juga minggu kemarin kelompok 3 dan 4. Untuk materi-materi UTS-nya nanti dari presentasi kelompoknya juga dan dari materi-materi saya yang sebelumnya dari awal sampai pertemuan 1 sampai dengan ini.
Kalau sudah, saya akhiri nggih pertemuan pada pagi hari ini. Iya, Bu, baik. Oke, Mbak Clara nanti minta tolong di screenshot untuk absensi. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, atas presentasinya. Saya izin live grup dulu, live meeting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita. Oke, sami-sami Bapak Ibu semua.